Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali pemirsa, saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah, persis apa yang kita saksikan dalam tayangan tadi, bahwa terjadi peningkatan kaum atau golongan rentan miskin. Ini berdasarkan data dari Pusat Statistik. Nah, ini artinya semakin sulit kondisi kehidupan kita. Untuk itu kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana kita melawan kesulitan hidup atau bertempur melawan kesulitan hidup. Nah, kita akan mengkaji bersama-sama bersama guru-guru kita, Ustadz Taufikur Rahman atau Abi Pantun dan juga Ustadz Kasif Her. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Barkah, Kompleks Angkatan Laut Kodamar, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, khususnya hadirin wal hadirat yang berada di Masjid Jami Al-Barkah. Ya Allah, bahasa pantun saya untuk jamaah di sini maupun yang di rumah, membeli tasbih koka saat di Mekah sambil makan sop jamur dan soto kaki. Jamaah Masjid Jami Al-Barkah terus makin barokah, terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng aja udah. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Adinda Ustadz Kasif Her, Bapak Ibu naik mobil mewah bawa anak, kayaknya turun ke bawah lebih enak. Bertempur menghadapi sulitnya hidup. Orang bijak belum mantan gitu. Udah cakep aja udah. Ya, jadi temanya bertempur menghadapi sulitnya hidup. Orang bijak mengatakan al-haya'u kifahun. Hidup itu adalah perjuangan. Dan kita sebagai orang yang beriman, Allah ingatkan, Nabi bahkan menegaskan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pusaka buat kamu, yang di saat kamu tetap konsisten berpegang terhadap dua pusaka ini, lan tadillu abada, kamu nggak akan celaka, nggak akan sulit dalam hidup kamu. Mana di antaranya? Kitab Allah wa sunnata rasuli, Al-Quran dan sunnah rasulnya. Di saat kita pedoman kepada Al-Quran untuk menghadapi realita hidup yang memang bohong kalau nggak mendapatkan kesulitan, betul apa enggak? Tapi luar biasa, baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Lewat kesempatan yang singkat ini, saya rumuskan biar gampang dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. 3 shot sebagai kunci menggempur kesulitan dalam hidup. Berapa shot Bapak Ibu? Ada berapa? Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu. Oke lah kalau begitu. Yang pertama, kita sebagai orang yang beriman, siap atau enggak siap, harus siap untuk menghadapi realita hidup yang dimana nggak mungkin nggak ada kesulitan. Tapi Al-Quran mengajarkan, Allah meminta, Allah memanggil, Allah mengajak.
Shot yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, apalagi berjamaah. Apa Bapak Ibu shot pertama? Nah, Qurannya surat Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Tuh lihat bahasanya. Di sini fi'il amr, bentuk kata kerja perintah. Fazkuruni. Hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, wahai para ananda, maka ingatlah kamu hanya kepadaku. Di saat kita praktekkan, kita ingat kepada panggilan Allah, Allah berjanji. Ingat, ini janji Al-Quran. Janji siapa? Berarti yang janji siapa? Gusti Allah. Janji Allah, bukan janji caleg. Apalagi caleg yang gak kepilih. Ini zaman pilkada nih, mohon maaf. Jangan dengan sebab beda pilihan keluarga di grup jadi bubar, jangan. Betul apa enggak? Karena kenapa? Karena yang begituan kalaupun dibela-belain mati-matian kadang-kadang makan hati. Kenapa saat? Pilkada beda tipis sama pilkabe. Apa bedanya saat? Pilkabe ibu lupa jadi. Pilkada banyak kan begitu jadi. Nah, jadi tolong nih, dengan sebab beda pilihan seperti yang lagi dipakai nih, banyak kerudung merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Saya teruskan, Allah manggil. Di saat kita ingat pada Allah, Allah janji pasti, bukan insya Allah, pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Caranya gimana? Caranya di ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kamu kan punya kesulitan hidup, istainu, minta tolong kamulah kepadaku dengan 2 cara, sabar, sholat, sabar, sholat, sabar. Pengen selesai masalah hidup tapi mintanya nggak sabar. Bu, habis maghrib masih kondangan. Nyampe rumah jam 8 malam, sholat isya belum Pak, lagi mau sholat, sinetron yang ibu suka udah mulai. Akhirnya mau sholat Pak, ngitung kancing, sholat sinetron, sholat sinetron, dibalik sinetron sholat, ngambil jalan tengah, nungguin iklan. Nah, iklannya emang gak lama, sebentar banget, raih hidup berkah bersama Luwak Wet Kopi. Iya. Ya Rob, Bu, sholat isya berapa rakaat Pak? Begitu mau sholat isya, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat, iklan kelar. Ruku udah kayak ayam matok beras. Ngomong-ngomong di sini banyak ayam begitu. Ya Allah ya Rabbi, tuh sabar dan sholat. Jadi shot pertama jangan pernah tinggalkan untuk terus istiqomah menjaga sholat 5 waktu, apalagi dikerjakan secara Ya Allah, boleh saya mantun dulu boleh? Ini sambil ngomong dapat pantun baru ini. Ya Allah Bapak Ibu, makan korma rasanya coklat saat di Pondok Indah cahaya redup. Siapa yang istiqomah menjaga perintah sholat, pasti Allah beri mudah dalam permasalahan punya hidup. Shot kedua, Bapak Ibu, kan tadi berapa janjinya? Nah, shot yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, apa Ustaz? Sodakoh. Apa Bapak Ibu? Sodakoh. Nabi berjanji, bahkan bukan janji. Kalau saya lihat dalam redaksi hadisnya, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihinnya sampai kata kanjeng Nabi, salah satun uqsimu alaihinna. 3 hal kata Nabi aku bersumpah. Wih, sumpah ini nggak main-main. Apa yang pertama?
manakosomalu abdin min sodakoh. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Bapak Ibu, nggak ada ceritanya kata Nabi harta jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Gimana mau permasalahan hidupnya selesai hari Jumat di Masjid Al Barkah, kotak amal lewat, udah lewat, nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Ya Rob, boleh saya mantun lagi boleh? Boleh? Ya Allah ya Rabbi, naik apa namanya Bu Pak rahimahullah ngelihat lapak yang ada di Bekasi, barang besan orang Mampang yang sudah infak terus haturkan makasih, segala urusan pasti Allah buat gampang. Makan lesehan barang suami, mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa untuk dipahami. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Bantun. Masya Allah, Habib Bantun telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali kepada kita semuanya. Bagaimana kita bertempur melawan kesulitan hidup. Di antara poin yang tadi disampaikan, tiada lain dan tidak bukan kita sebagai seorang mukmin yang pasti kita harus bersabar dan juga mendekat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masih ada poin-poin bagaimana kita bertempur melawan kesulitan hidup. Insya Allah akan disampaikan lebih lengkapnya oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.